Begitu hancur hati gadis yang akan segera menikah ini saat menemukan kenyataan jika calon suaminya itu telah berselingkuh dengan seorang gadis model, hingga membuatnya harus mengalami kecelakaan dan kehilangan calon bayinya. Yang akhirnya Edi pun memutuskan hubungan itu dan memilih pergi meninggalkan perusahaan milik calon mertuanya tersebut dan mengembalikan fasilitas yang diberikan padanya. Dan siang itu tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan sang dokter bernama Vincent yang sempat menolongnya saat malam kecelakaan itu, di mana Vincent justru mengingat dirinya, membuat Edi menjadi salah tingkah dan buru-buru meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Lalu keduanya pun duduk berbincang, di mana Edi pun menceritakan tentang hubungannya yang kandas dengan calon suaminya dan memilih resign dari perusahaan milik calon mertuanya itu. Tiba-tiba ponsel Vincent berbunyi dan ia pun mengatakan kalau ia pun sedang dalam masalah dan pengacaranya tak bisa membantunya. Yang dikatakan Edi jika ia sendiri adalah seorang pengacara membuat Vincent terkejut dan bertanya apakah ia bisa membantu dirinya. Yang dijawab oleh Edi tentu saja, karena ia sangat berterima kasih pada pria itu yang telah menyelamatkan nyawanya. Vincent pun mengatakan jika ia bermaksud untuk menggugat cerai istrinya. Yang dijawab gadis itu jika perzinahan bukanlah alasan untuk pembatalan perkawinan, meskipun itu bisa menjadi alasannya untuk pernikahan selanjutnya. Ucapnya menyindir Vincent seraya berkata jika itulah yang dilakukan ayahnya. Namun Vincent menjelaskan jika bukan dirinya yang berselingkuh melainkan istrinya. Ucapnya membuat Edi pun terdiam dan meminta maaf karena mengira jika Vincent lah yang berselingkuh dari istrinya. Tak lama kemudian keduanya pun berpisah. Yang ternyata Edi kembali ke rumah ayahnya yang kini telah menikah dengan wanita lain. Dan karena melihat jika ibu tirinya tersebut keberatan, Edi pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Walaupun ayahnya mencegahnya, namun Edi mengatakan jika ia akan tinggal sementara bersama sahabatnya Joyce. Keesokan harinya Edi akan melakukan sebuah tes wawancara di sebuah firma dengan seorang pengacara bernama Valiente. Namun wanita itu mengatakan jika tempat wawancara Edi adalah di sebuah klub layar di Danau Taal. Hingga Edi pun bergegas menuju ke sana. Yang akhirnya setelah menunggu, Edi pun bertemu dengan sang pengacara yang bernama Noah. Ternyata Noah adalah teman satu kampusnya di kuliah hukum dan mengajaknya untuk berlayar. Membuat Edi benar-benar tak mengerti, namun ia pun terpaksa mengikutinya. Tanpa membicarakan tentang pekerjaan itu, Edi pun dibuat kalang kabut oleh pemuda itu yang justru asik dengan hobinya. Membuat Edi hanya dapat menahan kesalnya. Dan apa yang ia takutkan pun terjadi saat perahu itu oleng karena ombak dan angin yang kencang. Edi pun terlempar ke laut. Namun Noah justru terlihat santai dan menariknya naik ke atas perahu yang terbalik itu. Yang akhirnya mereka pun selamat kembali ke dermaga. Ternyata Edi bertemu dengan Vincent dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami, di mana ternyata Vincent mengenal Noah karena pemuda itu adalah pengacaranya. Lalu memanggil Noah membuat Edi yang masih merasa bingung pun tak dapat menolak saat Vincent mengajak Noah untuk mengalahkannya berlayar. Jika Noah menang, maka Vincent akan memberikan piala miliknya. Namun jika ia dan Edi yang menang, maka Noah harus mau menerima Edi bekerja di firma miliknya. Noah pun menyetujuinya. Lalu mereka pun memulai pertandingan itu, di mana Edi yang sama sekali tak memiliki pengalaman berlayar pun benar-benar panik saat perahu mereka terombang-ambing di lautan. Tapi lama-kelamaan gadis itu pun menikmati keseruan itu. Vincent pun tampak bersemangat dan keduanya pun menjadi tim yang kompak. Tapi akhirnya Noah yang memenangkan taruhan tersebut. Tapi pemuda itu mengatakan pada Edi jika ia tetap menerimanya di firmanya karena ia telah menunjukkan sepak terjangnya hari itu. Ucapnya membuat Edi benar-benar gembira. Yang akhirnya keseruan hari itu membuat Edi benar-benar bahagia dan mereka pun berjanji akan kembali berlayar pekan depan, di mana Vincent pun tampak bahagia melihat gadis itu yang seakan melupakan kesedihannya. Edi pun berpamitan dan berjanji akan mengembalikan blus milik Vincent yang ia pakai karena bajunya basah saat tercebur ke laut. Sementara itu di kediaman mereka, Tricia dan ketiga putra-putrinya sedang asik membicarakan tentang pesta perayaan hari pernikahannya dengan Vincent yang ke-25 nanti. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan itu adalah panggilan dari Greg. Tricia pun bingung, namun ia pun menjawabnya dan pergi menemui pria itu, di mana Greg mengatakan keinginannya agar Tricia memilih hidup dengannya. Tapi Tricia mengatakan jika ia mencintai suaminya dan meminta maaf karena selama ini ia kesepian hingga kedekatan mereka pun terjadi. Tricia meminta maaf karena telah merusak persahabatan Greg dengan suaminya. Ucapnya membuat Greg tak dapat memaksa dirinya. Saat di rumah, Tricia pun mengirimkan pesan pada Vincent dan mengatakan jika ia mencintainya. Tricia berusaha mencairkan hubungan mereka yang telah renggang selama berbulan-bulan lamanya dan mengajak Vincent untuk kembali seperti dulu lagi. Namun Vincent seakan sakit hati karena Tricia telah mengkhianatinya dan menginginkan perpisahan. Namun saat putra bungsunya Timmy memohon agar ia kembali berbaikan dengan ibunya, akhirnya kedua pasangan itu pun berkonsultasi pada seorang penasehat pernikahan. Yang akhirnya ia pun sadar jika ia masih mencintai istrinya, begitupun dengan Tricia. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memperbaiki hubungan itu. Tapi saat Tricia mencoba mendekatinya, Vincent yang masih merasa sakit hati pun tak dapat melakukannya. Walaupun Tricia mengatakan jika ia dan Greg baru sebatas berciuman, namun Vincent tak dapat menerima jika istrinya telah disentuh oleh pria lain dan mengatakan jika ia masih belum dapat menerima sepenuhnya. Ucapnya seraya pergi meninggalkan Tricia.